Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Arsitektur dan Jaringan Komputer. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang lebih lanjut dalam subnetting, yaitu Variable Length Subnet Mask atau disingkat VLSM. Nah, pengertian dari VLSM ini adalah teknik subnetting yang memungkinkan kita untuk menggunakan subnet mask dengan panjang yang berbeda dalam satu jaringan IP. Nah, dengan VLSM kita dapat memaksimalkan penggunaan alamat IP dan mengurangi pemborosan. Dalam subnetting tradisional, semua subnet memiliki ukuran yang sama. Namun, dengan VLSM kita bisa membuat subnet dengan ukuran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, mengapa sih VLSM penting? Jadi VLSM penting karena beberapa alasan utama. Yang pertama, efisiensi penggunaan alamat IP. VLSM memungkinkan penggunaan alamat IP yang lebih efisien dengan menyesuaikan ukuran subnet sesuai kebutuhan sebenarnya. Yang kedua, fleksibilitas. VLSM memberikan fleksibilitas untuk merancang jaringan yang kompleks dan dinamis. Yang ketiga, penggunaan optimal. Dengan VLSM, kita bisa menghindari pemborosan alamat IP dan memastikan setiap subnet memiliki jumlah alamat yang tepat. Nah, ini sebelum kita lanjut, kita akan membahas tentang dasar-dasar VLSM. Nah, untuk memahami VLSM, kita perlu memahami bagaimana sih cara memilih subnet mask yang tepat untuk setiap subnet. Langkah pertama adalah menentukan kebutuhan alamat IP untuk setiap subnet. Nah, ini misalnya jika kita memiliki jaringan dengan alamat IP 192.168.1.0/24 dan kita ingin membaginya menjadi beberapa subnet dengan ukuran yang berbeda, kita perlu menghitung subnet mask yang sesuai untuk setiap subnet. Nah, ini perhitungan VLSM ya. Mari kita lihat bagaimana cara melakukan perhitungan VLSM. Misalnya, kita memiliki jaringan 192.168.1.0/24 dan kita ingin membuat subnet dengan kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, subnet A 50 host, yang kedua subnet B 30 host, yang ketiga subnet C 20 host. Nah, langkah pertama ini adalah menentukan subnet mask untuk setiap subnet berdasarkan kebutuhan host. Subnet A untuk 50 host kita membutuhkan 6 bit untuk host. Artinya 2/6 dikurangi 2 sama dengan 62 host. Sehingga subnet masknya adalah /26. Jadi 255.255.255.192. Nah, subnet B untuk 30 host, kita membutuhkan 5 bits untuk host. Artinya 2/5 dikurangi 2 sama dengan 30 host. Sehingga subnet masknya adalah /27. 255.255.255.224. Nah, subnet C untuk 20 host, kita membutuhkan 5 bit untuk host. Artinya 2/5 kurangi 2 sama dengan 30 host. Sehingga subnet masknya adalah /27. 255.255.255.224. Nah, langkah berikutnya apa? Yaitu mengalokasikan alamat IP untuk setiap subnet berdasarkan subnet mask yang telah ditentukan. Nah, ini alokasi alamat IP dengan VLSM. Dengan menggunakan alamat jaringan 192.168.1.0/24, kita dapat mengalokasikan alamat IP untuk setiap subnet sebagai berikut. Subnet A 192.168.1.0/26, rentang alamat yang bisa digunakan untuk host
192.168.1.1 sampai 192.168.1.62. Yang kedua, subnet B yaitu 192.168.1.64/27. Rentang alamat yang bisa digunakan untuk host adalah 192.168.1.65 sampai 192.168.194. Nah, ini subnet C yang terakhir 192.168.1.96/27. Rentang alamatnya yang bisa digunakan untuk host yaitu 192.168.1.97 sampai 192.168.1 sampai 126. Nah, dengan cara ini kita bisa memaksimalkan penggunaan alamat IP dan memastikan setiap subnet memiliki jumlah alamat yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ada contoh praktis VLSM. Jadi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat contoh praktis penggunaan VLSM dalam sebuah perusahaan. Perusahaan ini memiliki alamat jaringan 10.0.0.0/24 dan ingin membaginya menjadi beberapa departemen. Ada IT, HR, dan sales dengan kebutuhan alamat IP yang berbeda. Nah, dengan VLSM kita dapat memberikan setiap departemen subnet yang sesuai dengan kebutuhannya. Seperti 10.0.0.0/26 untuk IT, 10.0.0.64/27 untuk HR, dan 10.0.0.96/27 untuk sales. Nah, setiap departemen sekarang memiliki subnet mereka sendiri dengan rentang alamat IP yang berbeda dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini keuntungan dan tantangan VLSM. VLSM memberikan banyak keuntungan, termasuk peningkatan efisiensi penggunaan alamat IP dan fleksibilitas dalam merancang jaringan. Namun, VLSM juga memiliki tantangan seperti kompleksitas perencanaan dan kebutuhan untuk pemahaman yang mendalam tentang jaringan. Nah, dengan latihan dan pengalaman, VLSM dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam pengelolaan jaringan yang kompleks dan dinamis. Nah, selanjutnya ini ada alat dan teknik VLSM. Ada banyak alat yang dapat membantu dalam proses VLSM seperti kalkulator subnet online dan perangkat lunak pengelola jaringan. Nah, alat-alat ini dapat membantu menghitung subnet mask, rentang alamat IP, dan memvisualisasikan struktur jaringan. Selain itu, teknik-teknik seperti CIDR ini dapat digunakan bersama dengan VLSM untuk mengelola jaringan yang lebih kompleks dan efisien. Sebagai kesimpulan, variable length subnet mask atau VLSM ini adalah teknik penting dalam pengelolaan jaringan yang memungkinkan kita untuk menggunakan subnet mask dengan panjang yang berbeda dalam satu jaringan IP. VLSM membantu meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP, fleksibilitas, dan kinerja jaringan secara keseluruhan. Nah, dengan memahami dasar-dasar VLSM dan menggunakan alat serta teknik yang tepat, kita dapat mengelola jaringan dengan lebih efektif dan efisien. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga penjelasan tentang VLSM ini dapat membantu Anda memahami konsep penting dalam pengelolaan jaringan komputer. Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya atau meninggalkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas topik menarik lainnya dalam jaringan komputer. Selamat belajar dan sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.